Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera teman-teman sekalian. Oke, siap semuanya ya. Nah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajar di mata kuliah PBO ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi mengenai static member dan array of object. Ada dua materi yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, langsung ya kita bahas teman-teman ya. Nah, oke. Jadi, ini adalah intro perkuliahan kita. Jadi pada perkuliahan yang lalu itu kita telah mengenal berbagai macam objek. Ada namanya universal variable, kemudian ada scope variable, kemudian ada hidden variable. Kalau kita ulangi lagi, universal variable itu adalah variable yang dapat digunakan oleh semua metode yang ada ya, baik itu metode void, metode non-void ataupun constructor. Nah, kalau scope variable adalah variable yang hanya dapat digunakan oleh metode itu saja. Nah, contohnya adalah saat kita mendefinisikan variable hash itu ya, hash. Nah, jadi kita definisikan variable hash dan hash itu hanya dapat digunakan di metode luas. Walaupun di metode keliling kita mendefinisikan variable hash, nah hash yang ada di luas dengan hash yang ada di keliling itu tidak akan berubah. Nah, kemudian kita membahas mengenai hidden variable. Nah, hidden variable itu kita gunakan apabila nama parameternya itu sama dengan nama atributnya, sehingga variable yang ada pada metode itu kita tambahkan kata kunci atau keyword this. Nah, ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita juga membahas mengenai konsep modifier. Ada 4 modifier pada pemrograman OOP ini. Nah, jadi konsep modifier ini adalah hak akses terhadap data yang dimiliki oleh objek. Nah, ada 4 buah modifier. Yang pertama adalah public, kemudian default, kemudian private, dan protected. Nah, jadi kalau ringkasannya kan kayak gini teman-teman ya. Kalau public itu datanya itu dapat diakses oleh semua kelas, asalkan berada pada satu project dengannya. Nah, kalau default itu datanya hanya dapat diakses oleh kelas-kelas yang berada pada satu package dengannya. Kalau private berarti datanya itu hanya dapat diakses oleh kelas dia sendiri. Nah, kalau protected itu datanya hanya dapat diakses oleh kelas turunannya. Nah, ini kita telah mengenal 4 buah modifier yang kita gunakan dalam pemrograman OOP ini. Kemudian kita juga telah belajar mengenai konsep enkapsulasi. Nah, ketika kita menggunakan enkapsulasi, berarti kita menggunakan modifier privat. Tujuannya agar atribut yang dimiliki oleh objek itu identik milik objek itu sendiri. Jadi, atributnya itu tidak akan berubah, tidak akan dimiliki oleh objek yang lainnya. Makanya kita menggunakan modifier privat. Nah, ketika kita menggunakan konsep enkapsulasi, jangan lupa menambahkan yang namanya aksesor dan mutator. Kalau aksesor itu metode get, kalau mutator itu metode set. Nah, metode get berarti menggunakan metode non-void, kalau mutator gunakanlah metode void. Nah, kalau selain itu ada tugas-tugas yang kita berikan dan telah kita bahas ya, Kemudian pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai static member. Nah, oke. Jadi kita akan membahas static member pada bagian sesi 1 ini. Kemudian kita membahas mengenai array of object setelah ini. Oke. Ini adalah program pada kelas implementasi. Nah, jadi kalau cerita kita pada potongan program ini ada 2 buah objek yang kita create. Yang pertama, nama objeknya adalah PP. Yang kedua, nama objeknya adalah PP2. Nah, baik PP ataupun PP2 memiliki blueprint yang sama, yaitu sama-sama berasal dari persegi panjang.
ya, sama-sama berasal dari kelas persegi panjang. Nah, jadi dua buah objek ini terbentuk dari satu kelas blueprint yang telah kita buatkan sebelumnya. Nah, objek PP itu memiliki nilai awalnya yang kita definisikan menggunakan konstruktor yang memiliki parameter, yaitu ada 4 dan 3. Nah, artinya nilai-nilai objek tersebut dapat dikatakan sebagai instance objeknya. Nah, jadi instance objek PP adalah nilai 4 dan 3. Nah, gitu kan. 4, 3 itu kalau kita bahas pada pertemuan sebelumnya, itu maknanya 4 panjang, 3 lebar. Berarti nilai instant object untuk objek PP panjangnya 4, lebarnya 3. Jadi ada istilah seperti itu. Nah, oke. Begitu juga ketika PP2 kita definisikan nilai awalnya 5,2, berarti kita memaknainya PP2 itu memiliki instance object untuk nilai panjang sama dengan 5, lebar sama dengan 2. Nah, kadang-kadang, sebelumnya, baik nilai PP 4,3 dengan PP2 5,2 itu tidak akan tertukar dia. Nah, jadi baik 4,3 milik PP, 5,2 milik PP2 itu tidak akan tertukar. Nah, jadi setiap nilai itu melekat pada objeknya. Nah, kayak gitu kan. Nah, itulah yang tadi saya katakan tadi yang disebut sebagai instance object. Ingat-ingat ya teman-teman ya, itulah yang dinamakan sebagai sebuah konsep instance object. Nah, kadang-kadang kita ingin memiliki nilai ya. Kadang-kadang kita ingin memiliki nilai yang mana nilai tersebut bisa saling berbagi dengan objek yang lainnya. Contohnya, nilai awalnya 4 milik PP itu dapat digunakan pada PP2. Nah, kadang-kadang kita membutuhkan ada sebuah sharing data ya. Kita membutuhkan nilai awal itu atau nilai atributnya itu dapat saling berbagi dengan objek-objek yang lainnya. Nah, ketika kita membutuhkan hal seperti itu, maka strategi yang kita gunakan adalah menggunakan static member. Jadi gitu ya. Jadi saya ulangi sedikit. Konsep instant object itu akan mengidentikan nilai awal milik objeknya. Artinya, nilai 4,3 itu akan identik milik PP. Tidak akan bisa digunakan di PP2. Nilai 5,2 itu identik milik PP2. Tidak akan bisa digunakan di PP. Itu dikatakan sebagai instance object. Nah, terkadang dalam sebuah pemrograman, kita membutuhkan ada sebuah nilai yang mana nilai tersebut dapat saling berbagi antara satu objek dengan objek yang lainnya. Nah, ketika kita membutuhkan konsep seperti itu, maka yang kita lakukan adalah menambahkan yang namanya static member. Oke, sampai sini ya. Nyambung ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan masih nyambung. Nah, ini adalah static member. Jadi, static member itu dapat kita gunakan pada dua buah sisi. Yang pertama, dapat kita gunakan pada sisi variable, kemudian dapat juga digunakan pada sisi method. Nah, bergantung kasus yang kita hadapi. Nah, jadi nanti kalau teman-teman mengikuti praktikum, ada contoh-contoh static member yang di sisi method. Nah, silakan teman-teman eksplorasi. Nah, di sini kasusnya adalah saya ingin menggunakan static member untuk menghitung ada berapa banyak objek yang saya buatkan ketika saya meng-create objek tersebut. Maka saya mempersiapkan sebuah variabel baru yaitu namanya jumlah lingkaran. Jumlah lingkaran itu maknanya adalah berapa banyak lingkaran yang kita create ketika kita membuatkan objek lingkaran. Oke. Nah, jadi kok kita buatkan jumlah lingkaran itu, Pak? Nah, berarti jumlah lingkaran itu merupakan sebuah atribut objek. Nah, jadi
static member ini ya, static member ini sifatnya misalkan pada variabel ya. Nah, static member ini itu bukan menyatakan ciri objek, tetapi ada kebutuhan yang kita inginkan. Nah, ada kebutuhan nilai yang mana nilai tersebut kita akan berbagi dengan objek-objek yang lainnya. Jadi sekali lagi nih, static member ini bukan menyatakan ciri khas objek. Nah, contohnya lingkaran ya di kelas diagram ini. Nah, lingkaran ciri khasnya adalah jari. Nah, jumlah lingkaran adalah static member. Berarti yang akan menjadi ciri khasnya hanya jari-jari saja. Sedangkan jumlah lingkaran merupakan kebutuhan yang kita inginkan supaya nilainya itu dapat saling berbagi. Nah, jadi jumlah lingkaran itu kita gunakan untuk menghitung banyak objek lingkaran yang kita buat. Itu tujuannya, itu kebutuhan kita. Maka saya membutuhkan sebuah variabel statik. Nah, nanti akses static member ini bukan kepada objeknya, tetapi melalui kelas. Jadi nanti itu yang kita panggil ya, kita akan membuktikan nantinya yang kita panggil adalah nama kelasnya, bukan nama objeknya. Ini nama objek nih teman-teman ya, PP2 ini nama objek. Yang kita panggil adalah nama kelasnya. Nah, melalui kelasnya, bukan nama objeknya. Nah, jadi kalau kita membuatkan ke dalam bentuk notasi kelas diagram, bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya, lingkaran adalah nama kelasnya, jari adalah nama atribut kita, jumlah lingkaran adalah nama static member kita. Nah, perhatikan nih sambil kita mengulang materi. Ada di sini private jari, berarti kita menambahkan set dan get jari. Gitu kan? Kemudian ada jumlah lingkaran. Jumlah lingkaran ini private. Saya hanya menggunakan sisi aksesornya saja. Kenapa? Saya tidak membutuhkan mutator untuk dapat mengubah nilai awal get jumlah lingkaran. Kenapa? Yang kita harapkan get jumlah lingkaran ini adalah untuk menghitung ada berapa banyak objek yang kita buatkan. Jadi seperti itu. Jadi notasi pada kelas diagram untuk static member itu adalah ada garis bawah ini. Nah, ada garis bawahnya. Ya, ada garis bawahnya. Itulah yang menandakan ini merupakan sebuah static member. Nah, ini kelas diagramnya ya. Ini kelas diagramnya, ini kelas diagramnya. Ini adalah implementasi programnya. Jadi yang pertama itu adalah private integer jari, berarti kita mendefinisikan atributnya memiliki jari. Kemudian kita gunakan kata kunci statik yang menandakan bahwa jumlah lingkaran ini merupakan static member di sisi variabel. Makanya dikatakan sebagai implementasi dari variabel statik. Oke, private static int jumlah lingkaran. Nah, kita tujuannya adalah menghitung ada berapa banyak jumlah lingkaran, ada berapa banyak lingkaran yang kita create. Maknanya kan begitu kita melakukan create objek, maka dia menghitung ada berapa banyak lingkaran yang berhasil kita buat. Nah, itu maknanya. Makanya posisinya ada di dalam konstruktor ini. Nah, oke. Nah, ini luas seperti biasa ya, ini luas. Kemudian ini adalah mutatornya, ini adalah aksesornya. Nah, karena kita menggunakan modifier private ya, maka kita mesti menambahkan yang namanya aksesor untuk jumlah lingkaran ini. Dalam hal ini saya gunakan metode get-nya. Nah, dalam hal ini saya gunakan metode get. Jadilah dia itu sebagai implementasi metode statik untuk variabel statik jumlah lingkaran ini. Nah, jadi seperti itu dia. Kalau dia statik, berarti implementasinya mesti statik di sisi aksesor untuk get jumlah lingkarannya. Oke, nah
Ini adalah implementasi programnya yang saya ceritakan tadi, teman-teman. Kalau ini kan kita create nih. Kita create ada dua buah objek. Ada nama objeknya link, ada nama objeknya link 2. Nah, kalau kita jalankan programnya sampai di sini saja, maka jari-jarinya 1, luasnya 3,14. Setuju ya? Setuju ya? Nah, setuju. Dari mana kita tahu? Nah, jadi jari-jari itu, ya ini kan kita lihat bahwa ketika kita melakukan create object, tidak ada parameter dalam nilai lingkaran ini. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa nilai awalnya itu kita create di sisi programnya. Berarti ini adalah konstruktor yang non parameter. Ini dia. Jari-jari sama dengan 1, ya, jari-jari sama dengan 1. Makanya dapat kita tentukan bahwa jari-jarinya sama dengan 1. Kenapa? Ini adalah konstruktor yang non parameter, berarti nilai awalnya kita definisikan pada sisi program kita. Oke, begitu juga untuk yang lingkaran 2. Nah, link dan link 2 saya mengubah nilai awalnya yang dari 1 menjadi, untuk link menjadi 6, link 2 menjadi 5. Saya menggunakan yang namanya mutator. Nah, ketika saya menggunakan dan memanggil kembali jari-jari dan luasnya, berarti jari-jari untuk lingkaran 1 akan berubah. Yang awalnya 1 menjadi 6. Yang awalnya 1 untuk link 2 menjadi 5 untuk link 2. Nah, luasnya nanti dan sekian-sekian. Nah, ini teman-teman ya. Nah, muncul pertanyaan, di mana kita menggunakan static membernya? Nah, yang saya kotakkan ini adalah bagaimana kita menggunakan static member. Jadi, kalau variabel dan metode milik objek itu kita panggil berdasarkan nama objek yang kita create. Contohnya nih, link get jari, link titik luas. Nah, atau nih link 2 titik get jari, link 2 titik get luas, link 2 titik luas gitu kan. Berarti nilai awalnya itu identik milik setiap objek yang kita create. Nah, kalau kita ingin menggunakan static member, yang kita panggil bukan nama objeknya, tetapi yang kita panggil adalah nama kelasnya. Nah, nama kelasnya adalah lingkaran, berarti kita panggil adalah lingkaran. Yang kita panggil adalah lingkaran. Kemudian dengan menambahkan lingkaran seperti ini, dengan memanggil nama kelas lingkaran seperti ini, maka kita akan dapat menggunakan static membernya, entah itu variabelnya ataupun metodenya. Nah, dalam hal ini yang saya gunakan adalah metode untuk menampilkan ada berapa banyak jumlah lingkaran yang kita buat. Nah, jadilah ada nama kelasnya lingkaran, ada metode statik yang saya gunakan adalah getJum lingkaran. Yang mana dia? Yang ini. Statik kan? Maka pemanggilannya bukan nama objek, tetapi menggunakan nama kelas. Nah, seperti itu teman-teman. Bagaimana? Silakan. Apa ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, kita diskusikan ya. Nah, bisa kita diskusikan melalui WA atau kita diskusikan melalui komentar di kolom komentar pada video kali ini. Oke? Nah, ada? Nah, mudah-mudahan bisa semua ya teman-teman ya. Nah, ini kalau sudah paham ya, kita akan teruskan setelah static member itu adalah mengenai array of object. Oh ya, ini ada latihan ya. Di sini ada latihan ya, ada latihan. Yang pertama latihannya adalah cobalah memahami program yang telah kita buatkan pada slide sebelumnya. Artinya teman-teman di sini mencobakan program yang telah saya buatkan sebelumnya. Nah, kemudian nomor 2 ada kasus nih, ada kasus.
Nah, soal ini sudah mulai abstrak. Ya, soal ini sudah mulai abstrak. Harapannya teman-teman bisa mengidentifikasikan dan menganalisa kasus ini, kemudian menggambarkan ke dalam kelas diagramnya, kemudian bisa teman-teman implementasikan ke dalam program. Nah, silakan dicobakan soal 1, 2, dan 3 ini. Jadi soal 1 mencobakan program, soal 2 menjawab pertanyaan di soal nomor 2. Yang nomor 3 adalah buatkanlah kasus dan kelas diagram dari Anda sendiri. Kaitannya adalah adanya static member dan konsep OOP yang telah kita jelaskan sebelumnya. Berarti ada 3 buah tugas yang mesti teman-teman buatkan. Oke, lanjut ya. Nah, bagian kedua kita akan membahas mengenai array of object. Ya, bagian kedua kita membahas mengenai array of object. Di pertemuan Alpro, teman-teman telah memahami konsep array. Jadi sama dengan konsepnya PBO. Jadi array itu kita gunakan sebagai media penyimpanan sementara. Nah, jadi fungsinya adalah sebagai media penyimpanan sementara. Di mana kita simpan? Kita simpan di memori kita. Jadi data yang tersimpan itu bukan kita simpan di disk kita ya, tetapi kita simpan di memori. Itulah kenapa di setiap data yang kita simpan ke dalam array itu sifatnya sementara. Begitu programnya selesai kita jalankan, begitu PC kita matikan, maka datanya pun akan hilang. Nah, itulah maknanya array sebagai media penyimpanan sementara. Nah, kalau di Alpro yang kita lakukan adalah membuatkan mekanisme penyimpanan secara struktural. Nah, kalau di PBO bagaimana kita create array itu sehingga dapat menyimpan objek-objek yang kita lakukan. Nah, jadi kalau di Alpro yang kita simpan adalah datanya, kalau di PBO yang kita simpan objek dan datanya. Ya, itu konsepnya teman-teman ya. Oke. Jadi ketika kita membuatkan array of object ya, jadi sebenarnya itu konsep array-nya kita lakukan pada kelas objek. Jadi yang kelas blueprint-nya tetap ya, tetapi konsep array-nya itu kita letakkan pada kelas implementasi. Jadi kelas blueprint itu menjelaskan bagaimana rancangan objek kita. Nah, kelas implementasi atau kelas driver itu menjelaskan bagaimana objek itu kita kelola. Nah, salah satunya yang bisa kita kelola adalah kita simpan ke dalam array. Nah, nanti lebih lanjut, array ini akan banyak teman-teman gunakan ketika sudah masuk di mata kuliah struktur data dan algoritma. Bagaimana kita melakukan manipulasi penyimpanan, itu kita definisikan semuanya di sana. Nah, ada nanti strateginya FIFO. FIFO itu first in, first out. Nah, datanya itu data yang pertama disimpan, itu yang pertama kali keluar. Itu FIFO. Kalau LIFO berarti last in, first out. Berarti data yang terakhir kali masuk, itulah yang pertama kali keluar. Nah, jadi seperti itu. Akan banyak dan akan sangat menarik ketika teman-teman membahasnya di mata kuliah struktur data dan algoritma. Nah, kemudian, ketika kita bermain-main pada array of object, berarti kita bermain-mainnya sisi pengelolaannya di kelas implementasi. Nah, sama seperti kita membuatkan array pada pertemuan Alpro, jangan lupa ada komponen-komponen yang mesti kita lakukan. Yang pertama, tentukanlah nama, kalau di ini ya Alpro ya, tentukanlah jenis data yang ingin kita simpan ke dalam array. Tentukanlah nama array-nya. Gunakan kata kunci new untuk melakukan create array.
kemudian sebutkanlah tipe datanya lagi. Ada 4 kan? Nah, begitu juga nih, kalau kita menggunakan konsep dari Object Oriented Programming ini. Sebutkan nama kelas blueprintnya, ya kan? Kemudian sebutkan nama objek yang akan kita create. Kemudian lakukan create array dengan menambahkan kata kunci new. Kemudian sebutkan lagi nama kelas blueprint yang kita lakukan untuk membuat objek tersebut. Nah, sama seperti saat kelas Alpro, untuk proses pada array ini kita gunakan looping. Nah, perulangan ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh soal ya, contoh soalnya. Ini adalah kelas blueprint untuk lingkaran. Ada atribut jari, ada atribut zoom lingkaran. Nah, ada konstruktor lingkaran, ada mutatornya, ada aksesornya. Kemudian ada metode statiknya. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita akan mengelolanya dengan menggunakan array. Bagaimana bentuknya? Nah, ini kelas blueprint kita ya, sama kayak yang lalu. Nah, inilah proses bagaimana kita melakukan create array terhadap objek kita. Jadi sekali lagi nih, array of object kita bermain-main di sisi kelas implementasinya. Nah, jadi prosesnya adalah kita sebutkan nama blueprintnya. Ya, kita sebutkan nama kelas blueprintnya. Dalam hal ini, nama kelas blueprintnya adalah lingkaran. Kemudian kita sebutkan nama objeknya. Ya, kita sebutkan nama objeknya. Dalam hal ini kita sebut link array. Ini adalah nama objeknya. Ketika kita membuatkan array satu dimensi, berarti kita menambahkan ada buka tutup kurung siku seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa kita lakukan create array dengan menambahkan kata kunci new. Nah, kemudian sebutkan sekali lagi nama kelas blueprintnya, lingkaran. Nah, kemudian di sini saya buatkan 2. Apa maknanya? Berarti saya menyediakan 2 buah space memori untuk menampung 2 buah objek yang akan saya create. Nah, dalam hal ini saya create untuk link array pada indeks ke-0, kemudian link array pada indeks yang ke-1. Berarti ada 2 buah objek array yang saya buatkan. Nah, kemudian jangan lupa nih kita create dengan menambahkan new lingkaran, kemudian new lingkaran. Nah, setelah kita melakukan create array dan menetapkan objek pada arraynya, langkah selanjutnya adalah kita lakukan ya prosesnya. Jadi sama kayak Alpro ya teman-teman ya. Untuk proses array yang kita lakukan adalah menggunakan looping. Nah, di sini saya gunakan looping nih. Nah, i sama dengan 0, i kecil array.length, i plus. Nah, lingkaran ke i tambah 1 jari-jari. Nah, ini dia. Berarti i ini itu mengambil nilai looping yang ada di proses ini. Berarti kita mulai dari link array 0. Nah, 0 jarinya berapa? Jarinya adalah 1. Nah, dari mana taunya? Dari sini 1. Nah, gitu kan? Nah, kemudian luasnya. Nah, luasnya link array 0 berapa luasnya? Luasnya adalah 3,14. Nah, jadi kan pi kali pi kali pi. 3,14 kali 1 kali 1. Berarti luasnya adalah 3,14. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, misalkan nih, saya ingin mengubah nilai link array-nya. Nah, saya akan mengubah nilai jari-jarinya.
untuk link array 0 dan link array 1. Jadi yang link array 0 yang awalnya 1 saya ubah menjadi 6. Link array 1 yang awalnya 1 saya ubah menjadi 5. Nah, ini saya menggunakan mutator. Nah, jadi untuk prosesnya lagi saya gunakan proses looping. Nah, sama ya, link array 0 titik get jari, kemudian link array 0 titik get luas. Itu untuk looping yang pertama. Looping yang kedua, link array 1 get jarinya berapa, luasnya link array 1 titik luas. Nah, jadi untuk menampilkan prosesnya kita gunakan looping. Nah, tadi itu kan ada metode statik di sini ya. Metode statik. Metode statik ini kita gunakan untuk menghitung ada berapa banyak lingkaran yang kita create. Nah, itu kita gunakan juga di sini. Nah, lingkaran titik get jump lingkaran. Nah, oke. Silakan apabila ada pertanyaan, ada diskusi, silakan disampaikan. Bisa kita diskusikan melalui grup WA ya. Bisa kita diskusikan melalui komentar di YouTube ini ya, di video ini. Atau bisa teman-teman lakukan diskusi melalui e-learning kita. Nah, ya. Jadi kalau sama saya yang penting mencoba ya, yang penting mencoba. Tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah yang tidak mencoba dan tidak berusaha. Oke, ada pertanyaan seperti di sini? Nah, oke, kalau tidak ada nih, sama kayak tadi ya. Soal yang pertama adalah teman-teman diminta untuk membuatkan program yang telah kita diskusikan pada slide-slide sebelumnya. Yang kedua, ada kasus. Nah, ada kasus. Silahkan teman-teman buatkan kelas diagramnya dan teman-teman coba membuatkan programnya. Nah, jadi silahkan ya teman-teman lakukan ya. Nah, yang salah itu adalah yang tidak mencoba. Silahkan nih, salah tidak apa-apa. Nanti kita diskusikan. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah teman-teman membuatkan kasus ya, kasusnya apa, kemudian buatkanlah kelas diagram yang sesuai dengan kasus yang teman-teman buatkan. Oke, paham ya latihannya ya. Nah, latihan ini dikumpulkan tepat pada waktunya. Oke. Nah, ada pertanyaan? Cukup? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ya, tidak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.